Karena kan orang tuanya lah yang seharusnya lebih peduli gitu dengan masa depan anak-anaknya. Ya mana mungkin gitu orang lain yang lebih peduli dengan anak-anak kita. Ya kan? Sedangkan orang lain juga memiliki anak juga gitu yang mereka perlu pikirkan. Nah, makanya kan Tuhan sudah mengamanahkan ya anak-anak kita ini kepada orang tuanya masing-masing. Orang tuanya yang seharus memikirkannya apa yang terbaik buat anak-anak kita. Karena kalau bukan kita yang memikirkannya, akhirnya tidak ada orang lain yang mau memikirkannya. Nah, berarti kan ada pesan Tuhan di sini. Nih, gue kasih nih anak buat lo, lo urus, gitu. Karena kalau lo nggak urus, akan ada konsekuensinya, ya kan? Pertama-tama ya anak lo akan jadi bermasalah, gitu. Jadi ketika anak kita nih bermasalah, seharusnya orang tua itu introspeksi diri. Mengapa nih anak saya kok bisa seperti ini, gitu? Iya, mengapa sih anak saya jadi nggak jelas begini? Nah, itu. Pasti kan kita tidak pernah menstimulus anak-anak kita dengan hal-hal yang positif. Itu udah pasti. Karena kalau kita tidak stimulus dengan hal-hal yang positif, pasti akan kebalikannya. Yang menstimulus anak-anak kita ini adalah hal-hal yang negatif. Kadang anak itu ada yang mager melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, mager aja semua gitu. Benar. Tanpa ada tujuan, dia pengennya tiduran, enak. Benar. Ya. Ini gue kan saya pernah mendengar sebuah kisah ya, Muhammad Al-Fatih ya. Nah, dia seorang penakluk Konstantinopel ya? Romawi, Konstantinopel gitu ya, Romawi Timur kalau nggak salah. Muhammad Al-Fatih itu sudah sejak kecil loh, diajak oleh ayahnya untuk melihat benteng kota Konstantinopel. Ini adalah tempat yang harus kita taklukkan. Gitu. Bayangin, orang tuanya, ayahnya sendiri terjun langsung mengajak Muhammad Al-Fatih untuk melihat ini masa depan kamu, nak. Kamu harus bisa taklukkan ini. Dari kecil ya? Dari kecil. Tapi dengan bahasa yang seperti apa Pak ayahnya itu? Dia memahami mungkin ya? Awalnya ya kita tergantung usia anak kita juga kan. Kalau anak kita masih usianya balita, ya masih anak-anak, ya kita dengan bahasa yang mereka mudah pahami. Jangan kita ngomong masalah politik gitu kan. Iya, makanya anak bingung ya apa. Benar. Ya kita kan bisa menceritakan kisah gitu kepada anak kita. Akhirnya anak kita tuh tertarik gitu kan dari mereka sejak kecil. Bukan kisah-kisah hanya sekedar bunga tidur doang gitu tuh. Ya, tetapi kisah-kisah yang memang real, nyata, ada gitu, pelakunya ada gitu. Jadi ketika anak kita mendengarkannya gitu ya, mereka ini bisa meresapinya gitu, bisa paham gitu kan. Bukan kita dongengin dengan hal-hal yang kayak Putri Duyung gitu kan, yang nggak jelas gitu kan. Berarti Muhammad Al-Fatih memang dari dulu didongengkannya seperti itu. Benar. Karena kalau anak kita berikan kisah yang memberikan inspirasi, akhirnya itu akan tertanam di benak si anak gitu. Bahwa suatu saat nanti saya akan mencapai apa yang menjadi keinginan saya. Dia memiliki keyakinan itu dari kecil. Karena sudah dibiasakan oleh orang tuanya untuk melihat bayangan dia nanti di masa depan. Nah, tetapi kalau orang tuanya tidak mau memberikan stimulus, diakibatkan saya kan sibuk bekerja gitu kan, nggak mau belajar gimana caranya agar anak itu paham. Benar. Bahasanya. Benar. Akhirnya kan ya sudah, masa kemasan anak-anak kita ini lewat begitu saja. Nah, kayak ya saya sangat salut gitu ya dengan orang tuanya Muhammad Al-Fatih gitu. Setelah orang tuanya menstimulus gitu kan dengan masa depan anaknya, dia turut ini ya mempersiapkan gitu. Anak-anaknya diberikan fasilitas gitu. Selain menceritakan, memberikan support juga gitu. Memberikan support gitu. Ya.
menyediakan guru terbaik, ya. Terus memberikan stimulus-stimulus yang berupa pendidikan yang dibutuhkan. Akhirnya karena ini dilakukan secara konsisten gitu ya, sejak Muhammad Al-Fatih ini masih usia anak-anak hingga dia dewasa, akhirnya ya nggak aneh gitu, di usia dia baru berumur 22 tahun dia bisa menaklukkan Konstantinopel. Coba kita bayangkan ya, anak-anak sekarang seumuran dengan Muhammad Al-Fatih, apa yang mereka sudah taklukkan. Cita yang Nah itu kan, yang satu istilahnya udah menuju bulan, mau udah sampai bulan gitu kan. Yang satu lagi kita masih ada di bumi gitu, sambil kita di bumi juga bingung mau ngapain ya gitu kan. Saking fokusnya bisa melakukan hal seperti itu ya. Benar. Karena kan segala sesuatunya ini butuh proses gitu, nggak ada yang instan. Nah, orang tua lah yang harus menemani gitu, tumbuh kembang anak-anaknya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Guru di sekolah kan hanya bisa membantu. Iya, kebanyakan sih kita mengandalkan Benar. itu, mengandalkan aparat sekolah, guru olahraga, BK, terus guru mata pelajaran. Gitu itu kan. kalau saya ini ya, lihat sejarahnya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu belajar secara homeschooling loh. Ya karena kan dia anak raja kan. Iya. Jadi guru yang dipanggil. Iya. Yang dibutuhkan saja. Yang dibutuhkan saja. Akhirnya coba. Jadi kan tuh anak di umur 22 tahun berhasil menaklukkan sesuatu yang ayahnya saya tidak berhasil untuk melakukannya, yaitu menaklukkan Konstantinopel. Nah di sini kan berarti kita lihat gitu, kalau orang tua benar-benar peduli gitu ya dengan masa depan anak-anaknya, ya insya Allah gitu, anak-anaknya juga akan memenuhi keinginan orang tuanya, yaitu masa depan terbaik yang mereka miliki. Nah, tapi kalau orang tuanya menganggap hal ini ya nanti aja deh, udah lulus SMA gitu, makanya pikirkan. Terjadilah survei yang tadi tuh hasilnya. Iya benar. Udah pada gede masih pada bingung karena ngapain. Wajar, karena sesuatu yang nggak dibahas Bung, sama orang tua dengan anak. Anak menganggap hal itu tidak penting karena tidak pernah dibahas. Iya, nggak pernah dinotis sama orang tua. Iya. Karena kan kita tahu, ya gini deh, sesuatu itu bisa menjadi viral, kenapa sih? Iya. Kan sering dibahas. Betul. Ya kan, oleh orang kebanyakan, akhirnya menjadi viral. Coba nggak ada yang ngebahas, bisa jadi viral nggak? Adem ayam aja kan? Iya. Sepi. Nah begitu pun juga, kalau kita sebagai orang tua tidak mau sering membahas sama anak-anaknya tentang pentingnya memikirkan masa depan mereka, akhirnya anak-anaknya juga merasa bahwa ini bukan hal yang penting, harus kita pikirkan. Jadi kita sebagai orang tua yang harus mau menyadari, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membawa anak-anak kita kepada masa depan terbaik mereka? Orang tua tuh biasa. Ya. Oke, terima kasih Pak Doni atas sering-seringnya pada siang hari ini. Jangan lupa buat teman-teman semuanya, silakan ada pertanyaan, ada apapun di sini, silakan tanyakan langsung. Link deskripsi sudah disediakan semuanya, WA, Telegram, dan juga Gmail. Ada juga blogspot ya untuk membaca artikel dari Bioeducation Podcast yang selalu upload 2 hari sekali, itu nggak pernah absen, mudah-mudahan ya. Baik, sampai jumpa di Bioeducation selanjutnya. Sampai jumpa.